Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai basic learning entitas dan akuntansi syariah. Nah, di sini nanti kita akan memperbandingkan antara syariah juga dengan konvensional. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara mengenai seluk-beluk mengenai entitas dan kira-kira itu nantinya bisa menjadi prospek pekerjaan saudara ke depan. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan dan dapat dimengerti sampai di akhir pembelajaran nanti. Nah, sebelum kita memulai, karena saudara rata-rata dari jurusan akuntansi, nah di sini kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini sebenarnya apa? Nah, sebenarnya itu pengertiannya mirip dengan akuntansi konvensional. Cuman dalam menganalisa, kemudian pencatatan, penggolongan, dan pelaporan, itu semuanya menggunakan prinsip syariah yang terkandung nilai-nilai Islam. Jadi, dalam membuat pencatatan akuntansi, melaporkan, kemudian mengorganize, itu harus sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Al-Quran. Begitu juga dengan bisnis, begitu juga dengan akuntansi. Nah, kalau kita mengelola suatu usaha itu biasanya melaporkan dalam 5 pelaporan keuangan kalau konvensional. Kalau ke dalam prinsip syariah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, itu kita akan melaporkan penggunaan zakat juga. Ya, jadi di sini zakat itu diatur di dalam Al-Quran dan itu pun tuntunan agama. Jadi dalam pelaporan di suatu bisnis pun juga harus dilaporkan. Nah, sebenarnya tujuan dari syariah ini apa? Tujuan, jadi ini adalah embrio sebelum adanya entitas syariah. Kita mengenal apa toh yang dimaksud dengan syariah. Tujuannya buat apa itu? Kita ambil pertama dari jiwa dulu. Nah, saudara pernah dengarkan istilah mens sana in corpore sano? Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat katanya. Jadi, jiwa kita ini ibarat roh gitu loh, atau nyawa. Kalau nyawa kita ini sehat, artinya itu selalu diberikan sugesti, selalu diberikan input mengenai sesuatu yang berbau sehat. Artinya, kalau saudara itu mempunyai pikiran jahat, kemudian pikiran-pikiran negatif, otomatis output atau feelingnya itu menjadi bad mood atau mungkin malah menjadi tidak menyenangkan. Kalau kita menjalankan bisnis, menjalankan perilaku, menjalankan kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip agama ataupun tuntunan agama, maka jiwa kita ini jadi sehat. Kalau jiwa kita sehat, maka hidup kita menjadi menyenangkan. Nah, kemudian kita melihat dari sisi agama. Nah, sesuai dengan agama yang kita anut dari lahir, itu mengajarkan untuk salah satunya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menghindari praktik riba. Menghindari praktik penjualan yang mengecewakan pembeli atau praktik tipu-tipu. Nah, kalau kita ingin menjalankan perintah agama, maka kita harus
belajar tentang syariah. Nah, setelah kita belajar tentang syariah, di mana kita akan menyalurkan bakat dan kemampuan kita? Ya di entitas syariah atau bisnis yang berorientasi syariah. Kalau misalkan di daerah kita tidak ada bisnis yang berorientasi syariah, kenapa tidak membuat bisnis sendiri yang tidak memerlukan label syariah, tetapi menggunakan prinsip dan kaidah dari syariah? Nah, itu saudara akan sesuai dengan tujuannya, linier. Kemudian akal. Nah, akal itu kalau saudara bergaul sehari-harinya dengan, mohon maaf, pencuri, tukang bolos, yang bergaul dengan teman-teman mapala atau mahasiswa paling lama, ya saudara akalnya akan terbawa ke sana. Lama-lama akan berpikiran seperti mereka. Ibarat saudara itu bergaul sama pedagang parfum, minimal saudara akan berbau harum. Nah, maksimal saudara akan menjual parfum. Nah, akal kita ini kalau kita masukkan dengan prinsip-prinsip dan nilai luhur tentang syariah dan cita-cita membangun entitas syariah di negara kita, secara tidak langsung kita akan terbawa dengan bagaimana menciptakan entitas syariah yang bisa berguna dan diterima oleh masyarakat. Kemudian keturunan. Keturunan itu tidak jauh dari penciptanya. Anak tidak jauh kelakuannya dengan orang tuanya. Apa yang saudara lakukan saudara saat ini itu adalah cerminan dari orang tua atau didikan di rumah. Kalau kita ini mempunyai embrio atau mungkin bisnis yang berprinsip syariah, apakah tidak salah jika nantinya itu keturunannya itu sesuai dengan prinsip syariah? Seperti pada halnya pada tahun sekitar 92, perbankan syariah mulai diinisiasi di negara kita. Nah, dengan inisiasi pada tahun 92 itu akan melahirkan pada saat ini entitas-entitas syariah atau bank-bank syariah yang sudah banyak kita temui di negara ini. Dulu kita mengenal bank syariah cuman bank muamalat dan bank mandiri syariah. Sekarang rata-rata semua bank menggunakan logo atau emblem syariah. Nah, keturunannya baik gitu. Dari yang dulu nggak ada jadi ada. Kemudian harta. Kalau harta kita ini suci, didapatkan dari sumber-sumber yang halal, sudah dapat dipastikan dan saya buktikan sendiri bahwa harta kita ini akan kelihatan wujudnya, akan berkah. Coba saudara mendapatkan, mohon maaf, dari mencuri, ketemu HP di kampus atau ketemu HP di suatu tempat, tidak dikembalikan atau tidak dititipkan kepada satpam, yang saudara akhirnya ambil dan pura-pura tidak tahu dan dijual. Coba saudara perhatikan, itu uang hasil penjualan tidak akan kelihatan. Mosok tidak kelihatan, Pak? Orang wujud uangnya jelas, iya, tetapi itu tidak akan terasa bermanfaat dan berguna dan nggak berasa apa-apa gitu loh, nggak kelihatan, wujudnya itu nggak ada. Bukan wujud kartal, bukan wujud fisik uang, tapi nggak nggak bermanfaat gitu loh, hilang begitu saja, tidak teringat. Lain halnya ketika saudara mendapatkan uang halal dari orang tua saudara, itu akan kelihatan, misalkan untuk membeli buku, untuk membeli pulsa, ya kelihatan dari bisa saudara gunakan untuk telepon, bisa saudara gunakan untuk beli pakaian dan sebagainya.
Jadi kalau harta yang halal itu akan kelihatan dan bermanfaat karena apa? Hartanya berkah. Nah, dengan adanya prinsip syariah dan bisnis syariah diharapkan itu akan membawa berkah bagi harta yang akan kita dapatkan. Nah, ini adalah pengertian akuntansi syariah menurut beberapa ahli. Silahkan dibaca sendiri karena ini apa namanya pendapat ulama dan para ahli. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip akuntansi syariah. Yang pertama dari prinsip pertanggungjawaban, yaitu di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan, baik itu secara transaksi, kemudian secara pelaporan. Sesuai dengan prinsip akuntansi, apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu akuntansi konvensional, pertanggungjawabannya terhadap siapa? Pemegang saham, terhadap publik, terhadap pengguna laporan keuangan. Kalau saudara itu menjalankan bisnis atau pekerjaan yang menjalankan prinsip syariah, lalu kepada siapa saudara akan mempertanggungjawabkan? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saudara lakukan, baik itu dari segi bisnis, baik dari segi bagaimana saudara menjalankan bisnis itu, benar atau salah, komoditas yang saudara jual, apakah itu barang halal atau haram, itu pertanggungjawabannya bukan sebatas laporan keuangan, tapi lebih dari laporan keuangan, yaitu catatan akhir ketika dunia ini sudah berakhir. Nah, itu lebih berat malahan. Nah, apa yang akan saudara laporkan besok kalau saudara saat ini menjalankan bisnis yang isinya tipu-tipu? Nah, kemudian yang berikutnya adalah keadilan. Keadilan itu berkaitan dengan moral, kemudian kejujuran, informasi yang disajikan itu benar atau menyesatkan. Nah, sama halnya dengan pertanggungjawaban. Morality sebagai seorang akunting yang menjalankan entitas syariah, jujur enggak itu loh. Nah, ini yang saya lakukan dan saya ambil langkahnya beberapa tahun yang lalu. Saya sebagai seorang akunting, bermoral akunting, bekerja di salah satu entitas syariah, tapi ternyata entitas tersebut tidak menjalankan sesuai dengan prinsip syariah, maka yang saya lakukan adalah resign atau keluar. Ya, itu pilihan. Buat orang lain mungkin pilihan yang salah, tapi buat saya tidak bekerja sesuai dengan hati nurani saya. Saya merugikan banyak orang dan akhirnya saya memilih keluar. Dan akhirnya saya beralih profesi menjadi dosen, seperti yang sekarang saya jalankan ini. Dan saya mengajarkan bagaimana mengenal prinsip syariah yang sebenarnya. Kalau memang tidak ingin bekerja di entitas syariah, ya udah gitu. Berarti lupakan pelajaran yang selama ini saudara jalankan 4 tahun di kampus ini. Tetapi kalau ingin hijrah betul-betul, ya udah jangan nanggung. Kalau memang tidak ada bisnis yang tidak berprinsip syariah, ya udah bikin bisnis sendiri yang sesuai dengan prinsip syariah dan melaporkan secara syariah. Kemudian prinsip kebenaran berkesinambungan dengan keadilan, jadi itu hampir sama. Ya harus melaporkan sesuai yang sebenar-benarnya. Aktivitas pun, kemudian pengakuan, dan kita sampaikan kepada investor itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak ada yang ditutupin dan tidak ada yang ditambahin. Dasar hukumnya. Nah,
Dasar hukum syariah jelas dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma itu kesepakatan para ulama, qiyas, kemudian uruf, dan segala sesuatunya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jelas. Kalau saudara ini kurang jelas, ya berarti saudara belum lulus Iqra, hanya sekedar bisa membaca. Saudara belajar tentang tauhid dan sebagainya itu buat apa? Kalau pada akhirnya nanti bekerja di perusahaan non syariah, mohon maaf misalkan bekerja di industri bir, kemudian industri rokok, itu mungkin ya masih 50-50 ya, terserah sih, ini terserah saudara ya. Atau bekerja di industri karaoke, nah ya itu jelas bertentangan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang berprinsip syariah. Nah ya paling nggak ini dasarnya. Cirinya, nah ini cirinya bisa dibaca sendiri. Pokoknya segala sesuatunya yang tidak menyimpang, yang menyampaikan secara keseluruhan, yang menyampaikan secara terperinci, teliti, tidak ada yang ditutupi, dan sesuai dengan kondisinya. Itulah ciri akuntansi syariah. Pokoknya melaporkan secara benar. Lalu hubungan syariah Islam dengan akuntansi apa? Akuntansi syariah ini bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya itu sesuai dengan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kepada investor. Saudara membuat pelaporan keuangan cantik, kemudian dihias-hias, labanya dinaikkan, utangnya ditutupin. Buat apa? Biar terlihat perusahaannya bagus. Saudara, itu pertanggungjawabannya bukan kepada investor atau pemberi kerja. Yang menjamin saudara hidup, menjamin saudara bisa diterima bekerja, Allah. Bosnya itu Allah, bukan bos kalian ketika bekerja nanti, gitu loh. Jadi seharusnya kita ini bekerja sesuai dengan ajaran agama. Nah, maka itulah perlunya mata kuliah ini, tata kelola entitas syariah. Jadi bagaimana mengelola entitas syariah, dan banyak saya masukkan ilmu atau mungkin materi yang tidak ada dalam silabus. Ya, saya update dengan kebutuhan pengguna entitas syariah saat ini. Lanjut ya. Nah, ini dalilnya yang mendasari tentang syariah. Jadi ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ada di dalam Al-Quran bagaimana mengatur akuntansi dan bagaimana mengatur tata kelola syariah. Semua sudah ada. Nah, ini perkembangan transaksi syariah dari tahun 2002 sampai 2007 sampai sekarang. Nah, ini perkembangannya. Kalau sekarang gimana, Pak? Kalau sekarang akuntansi syariah atau transaksi syariah sudah berkembang pesat dan diterima oleh masyarakat. Bahkan sekarang berkembang pasar modal syariah dengan berbagai macam platform yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dicek di OJK. Nah, banyak jalan untuk mendapatkan berkah dari jalan syariah kalau sekarang. Tempat untuk menabung pun juga tersedia banyak. Kalau saudara tidak percaya dengan salah satu bank syariah, ya itu hak saudara. Sekarang sudah ada bank merger
milik pemerintah yang namanya Bank Syariah Indonesia, yaitu merger antara BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Nah, ini lebih terpercaya karena diterbitkan regulasi langsung oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama dan disahkan oleh OJK. Jadi ada keraguan apa lagi mengenai bank syariah? Nah, jadi saat ini perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Ini sejarahnya, sejarah perbankan di Indonesia. Dari yang saya ceritakan tadi, dengan adanya bank syariah yang diluncurkan tahun 92, itu melahirkan keturunan yang ada pada era sekarang, itu keturunan-keturunan yang baik. Terbitlah BMT yang tersebar di berbagai macam daerah, BPR yang sekarang juga syariah, dan unit pembiayaan leasing yang sekarang sudah ada produk syariahnya. Jadi turunannya makin banyak. Bahkan mungkin ke depan harapannya ada pulsa syariah. Jadi kalau membeli pulsa itu tidak menggunakan platform tetapi langsung. Atau kalau menggunakan platform itu tidak ada tambahan biayanya. Saudara beli 100 ya isinya 100. Gitu. Tidak beli 100 harganya 105 gitu. Enggak. Maksudnya beli 105 isinya 100 kan kelihatan tuh labanya. Nah, jadi beli 100 isinya 100. Udah ada belum, Pak? Sudah ada. Cuman belum banyak karena belum familiar gitu loh. Baru dijalankan oleh beberapa komunitas. Kita lanjutkan. Nah, ini prospek perbankan syariah. Perbankan syariah ini sesuai proyeksi OJK tahun 2017, asetnya sebesar 13,68%. Tetapi yang menjadi catatan dalam perbankan syariah dari tahun sejak dia berdiri sampai sekarang itu adalah dalam hal pengontrolan non-performance loan atau NPL atau nilai piutang yang tidak tertagih. Karena banyaknya nasabah yang tidak sesuai, yang seharusnya nasabah yang disetujui oleh perbankan syariah itu seharusnya ya bermartabat. Kalau yang namanya sudah jatuh tempo ya harus dibayar. Tetapi karena mungkin tuntutan dari perusahaan itu membuat filterisasi kredit itu menjadi longgar. Sehingga banyak nasabah yang tidak layak tetapi dibiayain. Dan itu membuat NPL-nya semakin terpuruk. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau tidak layak dan itu tetap dibiayai? Karena dari pimpinan entitasnya itu ada ketakutan. Ketakutan apa, Pak? Ketakutan kalau kalah saing dengan konvensional. Kenapa harus kalah saing? Negara kita kan mayoritas muslim. Seharusnya orang nabung di perbankan syariah. Tetapi in real tidak. Belum familiar. Makanya sekarang pemerintah menggabungkan 3 perbankan untuk menarik minat masyarakat dan sekaligus menunjukkan bahwa fondasi perbankan syariah itu kuat. Even untuk kondisi sekarang mereka kuat dengan bergabungnya 3 entitas tersebut untuk head to head langsung dengan bank konvensional. Nah, jadi ada usaha dari pemerintah untuk menarik minat masyarakat tuh ada gitu loh. Jadi ya mari kita sebagai insan yang mengerti tentang syariah ya seharusnya kalau menabung ya di
bank syariah seharusnya. Tapi kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Itu kan hak saudara. Kemudian, dari sisi ekspansi dan resiko. Ekspansi secara murni artinya itu eh, dalam hal membuka cabang dan penyebaran itu kurang agresif kalau untuk satu merek. Nah, kalau untuk yang saat ini kok banyak banget BMT bermunculan, nah itu kan baru satu merek. Karena mudahnya regulasi untuk mendirikan BMT ataupun BPR. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak satu merek misalkan BPRA atau BMTA itu tersebar di seluruh provinsi? Mungkin belum ya, belum saatnya karena ya memang tantangan ekspansi keluar daerah itu berbeda-beda dari setiap regional. Mungkin kalau kita akan membuka di wilayah NTT atau mungkin Indonesia Timur, mungkin masih perlu effort dibandingkan kita membuka di tanah Jawa. Karena dari segi culture maksud saya, kemudian dari segi geografis, itu perlu studi lebih lanjut. Nah, tapi kenapa di sana ada, Pak? Ya itu kan satu merek, yaitu masyarakat sana yang memang mendirikan di sana. Nah, jadi ini tantangan buat kita yang nantinya akan berkecimpung langsung di industri syariah itu ada PR besar bagaimana memajukan industri syariah di masa depan. Nah, akhirnya yang dapat saya sampaikan mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga dengan ilmu tentang entitas ataupun perkembangan akuntansi syariah di negara kita ini dapat menjadi studi banding atau mungkin inspirasi saudara yang ke depan akan berkecimpung di dunia syariah dan menggunakan fasilitas syariah. Dan semoga dapat dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.